Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salom Imaya, kelas 10E absen 21. Di sini saya akan menerangkan tentang materi salep unguentum. Salep unguentum menurut FI, salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain kadar bahan obat dalam salep yang mengandung obat keras atau narkotika adalah 10%. Penggolongan salep menurut konsistensinya. Yang pertama, unguentum. Seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa tenaga, yaitu unguentum 2-4. Yang kedua, krim. Banyak mengandung air, mudah diserap kulit, emulsi kental, vaselin. Yang ketiga, pasta. 50% zat padat, pasta gigi. Yang keempat, Glones pumai. Suspensi partikel anorganik kecil atau molekul organik besar suatu salep yang lebih halus, Voltaren gel bioplakenton. Yang kelima, kerata. Salep berlemak mengandung presentase tinggi lilin, konsisten lebih keras. Penggolongan salep. Selanjutnya, penggolongan salep menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya. Yang pertama, salep epidermis. Untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal, tidak diaborsi. Kadang diplus antiseptik, astrigen, anestesi lokal, DS yang baik, DS senyawa hidrokarbon. Kedua, salep endodermis. Salep yang bahan menembusnya ke dalam kulit tetapi tidak melalui kulit. Yang B, digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. C, DC yang baik, minyak lemak, adep selanai, lanolin, minyak tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, salep diadermis. Salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh kulit dan mencapai efek yang diinginkan seperti merkuri, iodida, belladonna. DS larut dalam air. Penggolongan salep menurut dasar salepnya. Yang pertama, salep hidrofobik, salep yang tidak suka air atau salep dasar salep berlemak. B, tidak dapat dicuci dengan air. Yang kedua, salep hidrofilik, salep yang suka air atau kuat menarik air. Penggolongan dasar salep berdasarkan sifat bahan obat dan tujuan pemakaian salep. Yang A, dasar salep 1 yaitu salep hidrokarbon antara lain. Yang pertama, vaselin kuning, yang kedua, vaselin putih. Yang ketiga, campuran vaselin dapat dengan malam putih, malam kuning. Yang keempat, parafin encer. Yang kelima, parafin padap. Yang keenam, minyak nabati. Selanjutnya, dasar salep 1 yaitu dasar salep hidrokarbon. Tujuan pemakaian untuk emolien atau melunakkan kulit dan untuk pelindung atau pengobatan pada permukaan kulit. Sifat dasar salep ini, yang pertama, bertahan lama pada kulit. Yang kedua, sukar dicuci. Yang ketiga, tidak mengering. Yang keempat, dapat menyerap air dalam jumlah yang kecil. B, dasar salep 2 yaitu dasar salep serap yang dapat menyerap air antara lain. Yang pertama, adep selanai, lanolin, unguentum simplex, hydrophilic ointment. C, dasar salep 3 yaitu dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Yang pertama, dasar salep emulsi tipe M atau A, super vanishing cream. Yang kedua, emulsifying ointment, BP. Yang ketiga, hydrophilic ointment. D, dasar salep 4 yaitu dasar salep yang dapat larut dalam air, polyethylene glycol ointment, USP. Yang kedua, tragacan. Yang ketiga, PGA.
Persyaratan salep Fi3. 1. Pemberian tidak boleh berbau tengi. Yang kedua, kadar, kecuali ditanyakan lain. Untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik, kadar obat ADL 10%. Yang ketiga, dasar salep, kecuali dinyatakan lain. Basis salep adalah vaselin putih. Homogenitas, jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahkan transparan lain yang cocok harus menunjukkan susunan yang homogen. Kelima, penandaan, pada etiket harus tertera obat luar. Kualitas dasar salep, yang pertama stabil, tidak terpengaruh suhu dan kelembapan. Kedua, lunak, halus dan homogen. Yang ketiga, mudah dipakai. Yang keempat, dasar salep yang cocok. Kelima, dapat distribusikan secara merata. Bahan obat yang larut dalam air tapi tidak boleh dilarutkan dalam air, yaitu fenol, hidrogiri, bikloridu, krisarobin, stibiat, kalitartas, oleum iokoris aseli, zinc sulfat, antibiotik, kloretum auriponatriko, yang terakhir AgNO3. Zat berkhasiat bentuk padat tak larut, umumnya dibuat halus dengan mengayak atau menjadikannya serbuk halus terlebih dahulu. Belerang tidak boleh diayak. Acidum bossicum diambil yang pulveratum. Zinci oxidum harus diayak terlebih dahulu dengan pengayak nomor 100. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.